Halo semuanya, merayakan Hari Kemerdekaan kali ini kita akan belajar sejarah kemerdekaan Republik Indonesia melalui diorama yang ada di Museum Sejarah Nasional yang ada di Monas, tepatnya diorama sisi 3. Kali ini kita akan melihat sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1900 sampai tahun 1945. Stovia, Sekolah Dr. Bumi Putra, tahun 1898 sampai tahun 1926. Gagasan yang didengungkan dari Gedung Stovia, tempat lahir Budi Utomo, untuk mempertinggi derajat bangsa, mendapatkan dukungan di berbagai kota. Konsolidasi segera diadakan, yaitu menyelenggarakan kongres pada 4-5 Oktober tahun 1908 di Yogyakarta. Dalam perkembangan selanjutnya Budi Utomo tumbuh menjadi perhimpunan nasional yang umum dan besar, sehingga apa yang telah dilakukan mahasiswa Stovia dalam rapat tanggal 9 Mei tahun 1908 dianggap sebagai lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia. Muhammadiyah, 18 November 1912. Keadaan masyarakat Islam pada abad 19 pada permulaan abad 20 sangat menyedihkan. Agama Islam banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Quran dan Hadits. Bertolak dari keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan pembaharuan kehidupan agama Islam. Kegiatannya meliputi bidang-bidang keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan. Perhimpunan Indonesia, 1922. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Pada bulan Februari tahun 1927, Perhimpunan Indonesia berjuang di forum internasional dengan mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti-Kolonialisme di Brussel. Selanjutnya propaganda Perhimpunan Indonesia semakin berani dan tajam, sehingga pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap 4 orang pimpinannya, yaitu Muhammad Hatta, Ahmad Majid, Ali Sastroamidjojo dan Nasir Datuk Pamuntjak. Tetapi di pengadilan mereka dinyatakan tidak bersalah. Di Gul, 1927. Pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan menyebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1926 dan 1927 timbul pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat, akan tetapi dapat ditumpas dengan kejam. 13.000 orang ditangkap, diantaranya 1.300 dibuang ke Tanah Merah di Gul. Dalam perkembangan selanjutnya di Gul menjadi tempat pengasingan bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional, antara lain Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Sumpah Pemuda, 28 Oktober tahun 1928. Dalam lingkungan Pergerakan Nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan, dan satu dengan yang lainnya tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Pada Kongres yang kedua dicetuskan Sumpah Pemuda, dan dikumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya. Romusya, tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Untuk memenangkan perang, Jepang kemudian secara paksa mengerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia. Rakyat dikerahkan untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarana militer. Mereka mengalami siksaan dan tidak mendapat makanan yang cukup, dan akibatnya berpuluh-puluh ribu Romusya menemui ajal di tempat-tempat mereka bekerja. Pemberontakan Tentara Peta di Blitar, 14 Februari tahun 1945. Pada bulan Oktober tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air untuk membela tanah Jawa yang mendapat sambutan dari para pemuda. Perasaan benci terhadap Jepang semakin mendalam ketika mereka bertugas membangun kubu-kubu pertahanan bersama para Romusya.
menyaksikan penderitaan rakyat serta aspirasi untuk merdeka, Supriyadi memimpin Batalion Peta di Blitar mengadakan pemberontakan dengan menyerbu markas militer Jepang. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus tahun 1945. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia baik pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selekas mungkin. Dalam pertemuan rahasia pada malam hari tanggal 16 Agustus tahun 1945 di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta, naskah proklamasi dirumuskan, ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.